pengajiannya. Bismillah. Udah, oke. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada jamaah pengajian 40 Al-Hadis Al-Arba'in yang senantiasa Ustaz cintai, alhamdulillah kita jumpa kembali setelah kita cuti untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah dipertemukan lagi dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan sebelumnya Ustadz mau mengatakan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair wa antum bi sholihil a'mal wal istiqamah alal khair amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin Ustadz menyampaikannya terlambat, tapi semua itu sebagai bentuk bahwasanya kita sama-sama seorang muslim di hari yang Allah berikan kesempatan kita untuk saling memaafkan. Tiada kata terlambat, dan di waktu yang sangat mulia ini alhamdulillah kita dijumpakan kembali. Semoga semua amal ibadah kita pada waktu bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar orang yang kembali ke fitrah kita, mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Ustadz ada kesalahan, Ustadz minta ridhonya, dan begitu sebaliknya dari semua jamaah. Apabila ada kesalahan juga kita Ustadz sudah sama-sama ridho, dan alhamdulillah kita sudah halal bihalal ya. Ustadz menghalalkan diri Ustadz, juga para jamaah menghalalkan semuanya. Itu arti daripada arti singkat makna dari halal bihalal. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan ya Ustadz akan sampaikan setelah pengajian hadis ini tentang ayat yang berkaitan dengan halal bihalal insya Allah. Mari kita lanjut pengajian kita, yaitu hadis yang ke-11 ya. Hadis yang ke-11 ini adalah hadis yang menjelaskan al-minal wara' tawaqis subuhat. Termasuk dari wirai adalah meninggalkan syubhat-syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qal an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Alhamdulillah,
Dalam hadis yang ke-11 ini, hadis diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan. Saudaranya namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan adalah nama yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam jahiliyah, orang jahiliyah tidak ada orang yang memakai nama Hasan. Begitu juga Husain. Dan ini nama yang pertama muncul di muka bumi ini untuk cucu besar baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah sibtu Rasulillah wa raihanatih. Raihanatih itu mana asalnya adalah wangi-wangian, harum, parfum. Yang dimaksud di sini buah hati, ya, kebanggaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya raihan juga kadang dimaknai rizki, ya, karena anak itu rizki kita. Ya, wa yudlaku ar-raihan ala rizqi wa minhu summiyal waladu raihanan. Jadi rehan kadang artinya dimaknai rizki, yaitu apa? Anak. Karena anak adalah rizki yang paling berharga, ya, yang diberikan Allah kepada hambanya. Dengan ada anak, orang tersebut akan membuat generasi dan tentunya membanggakan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam suatu hadis, ya, tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam. Ada sabda Nabi mengatakan tanakahu, bernikahlah kalian semua. Ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah agar menikah, taksuru. Karena kalau engkau akan menikah, tak suruh, engkau akan menjadi banyak. Jadi 2 orang, kadang ada yang punya anak 10, ada 5, berkembang biak. Fa inni mubahin bikumul umam. Bahwasanya aku, Nabi Muhammad ini, mubahin, akan membanggakan bikum dengan kalian, al-umama, dengan umat-umat terdahulu. Ya. Semakin orang banyak, punya anak banyak, semakin dia membanggakan Nabi karena menambah jumlahnya umatnya Nabi Muhammad. Besok di akhir kiamat, Rasul mengatakan, lihat tuh umatku banyak. Ya, memamerkan kepada nabi-nabi terdahulu. Makanya kalau kita mau menikah, apa tujuan kita? Mengerjakan sunnah Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat yang pertama. Ya. Itu tadi daripada makna rihan, ya. Makna asalnya adalah parfum, harum-haruman yang enak dipandang, juga punya bau semerbak harum, enak dicium. Sayyidina Hasan radhiyallahu an, ya, ini adalah cucu baginda Nabi kita Muhammad yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari sudah mengatakan, ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan, inna bni hada sayyidun, anakku ini, maksudnya cucu. Kalau orang Arab cucu sama aja itu namanya juga ibnun, anak juga, ya. Anakku ini yang namanya Hasan, ya. Hada sayyidun. Dia adalah seorang sayyid, seorang tuan, seorang pemimpin. Wal'alallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Ya. Allah besok akan mendamaikan dengan cucuku Hasan ini antara 2 kelompok yang besar daripada kaum-kaum orang
Islam. Itu terbukti, ya. Itu terbukti ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah wafat, ya. Sebagian sahabat membaiat siapa? Sayyidina Hasan untuk meneruskan ayahnya, ya, sebagai khalifah. Tetapi di satu sisi ada kelompok lain, ya, yang membaiat sahabat yang lain, yaitu siapa? Sahabat siapa? Muawiyah. Nah, akhirnya terjadilah sebuah bentrok, konflik yang sangat dahsyat. Dan di situ Sayyidina Hasan tanazul. Ya. Tanazul itu turun dari jabatan, mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri, atau bahasanya ya, turun dari jabatan. Tujuannya satu, untuk menyatukan kalimah orang muslimin, biar tidak menjadi perang, biar tidak memakan korban yang banyak. Itu Sayyidina Hasan. Jadi kepemimpinan Sayyidina Hasan tidak bertahan lama karena dipenuhi dengan konflik-konflik. Ya. Setelah Sayyidina Hasan, ya, setelah Sayyidina Hasan tanazul, turun dari jabatannya, ya, dengan alasan beliau jam'ul kalimah, karena beliau punya prinsip, ya, bahwasanya tidaklah menang satu kelompok atas kelompok yang lain kecuali setelah terjadi pembunuhan besar-besaran. Andaikan Sayyidina Hasan memaksa, maka akan terjadi peperangan. Ketika peperangan tentunya banyak sekali akan merenggut nyawa, banyak korban. Nah, disitulah pemikiran panjang Sayyidina Hasan radhiyallahu an, ya, hingga yang mendorong beliau untuk melepaskan jabatannya dan diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu an. Akan tapi para ulama ahli tahqiq, khususnya ulama para, ya, as-sufiyah, kelompok sufiyah, yang ada mengatakan engkau telah tidak mau menjadi pemimpin di muka bumi ini, tetapi saya akan angkat keturunanmu menjadi pemimpin di dunia ini, tapi pemimpin-pemimpin yang sifatnya tidak formal, yaitu mereka semua banyak yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Banyak sekali aulia-aulia itu keturunan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tentunya, ya. Dan zaman sekarang ini baru rame ini di Indonesia, ya. Orang meragukan, ya, sambung nasabnya para habaib, para sayyid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi viral di Indonesia, ya. Sebenarnya kasus ini sudah lama. Dulu di Mesir ada Ali At-Tontowi, tapi semua itu sudah reda, sudah dipatahkan oleh para ulama ahli tahqiq, dan bahkan ulama sepakat bahwasanya Ba'alawi, ya, Ba'alawi itu memang cucu daripada Rasulullah, nasabnya nyambung lewat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Memang dari buku-buku nasab banyak sekali di situ tidak menyebutkan Ubaidillah atau Abdullah. Ahmad bin Muhajir, ya, Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu dalam nasab ada yang menyebutkan 1 anak, 2 anak, ada yang mengatakan 5 anak. Lah, itu semua menurut versinya orang-orang yang menulis atas pengetahuan, ya. Kita saja kadang, ya, kadang kita mengenal anaknya seseorang, dikira orang tersebut punya anak 2, nggak taunya ketika ngumpul halal bihalal anaknya 10. Loh, itu kan biasa, ya. Begitu juga seorang penulis, makanya banyak sekali buku-buku nasab yang menyebutkan anaknya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, itu ada yang mengatakan anaknya 1, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 5. Ya. Sampai akhir-akhir, ya,
Sampai akhir-akhir katanya yang meragukan kenapa baru beberapa abad baru muncul nama Ubaidillah, sedangkan di masa-masa awal tidak disebutkan nama Ubaidillah. Hal-hal seperti itu sebenarnya mudah, ya. Seperti halnya kitab Ihya Ulumuddin. Ulama semua memakai. Padahal banyak hadisnya, ya, yang ditahrij oleh ulama Al-Iraqi pada masa tahun 700, ya. Abad 700 Hijriah. Itu banyak sekali hadis-hadis yang dalam Ihya Ulumuddin tidak ketemu sanadnya, ya. Semakin ke belakang, ya, semakin ke belakang ada ulama yang menemukan setelah beberapa abad. Loh, emang kadang seperti itu penelitian, ya. Tidak harus yang semasanya itu lebih tahu, tidak, ya. Jadi kita tentunya kita orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak meragukan nasab daripada Ba'alawi, ya, karena sudah masyhur. Al-Imam Al-Haddad yang punya rotib Haddad juga Ba'alawi. Kita rotiban terus. Al-Attas, rotib Attas juga Ba'alawi. Habib Umar bin Sa'id juga Ba'alawi. Kita semua sudah mengaku, ya, mereka adalah cucu cicit daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu taala an. Dan beliau termasuk akhlaknya beliau, ya, akhlak beliau ini, beliau tidak pernah makan bersama uminya, ibunya Sayyidah Fatimah, ya. Sayyidina Hasan itu tidak pernah makan bareng sama ibunya. Kenapa alasannya? Beliau ketika ditanya, ya, wahai, ditanya sama uminya, sama ibunya Sayyidah Fatimah, wahai anakku Hasan, kenapa engkau tidak pernah makan bersamaku? Apa jawaban Sayyidina Hasan? Akhsha ayyaku abasaruki ala syai'in wa asbiquki ilaihi wala ash'ur. Aku khawatir ibu, engkau telah melirik satu apa itu namanya itu? Makanan. Kalau di Jawa hidangan, ya, hidangan, ya, ya. Mungkin di meja makan itu banyak ada ayam, ya. Nah, khawatirnya Sayyidina Hasan pas waktu ada ayam satu, dikemungkinkan ada ayamnya satu, tinggal satu potong. Sayyidina Hasan mau mengambil, tetapi khawatir ibunya sebelumnya sudah melirik, punya niat ingin mengambil. Hingga Sayyidina Hasan khawatir mendahuluinya. Maka itu kata Sayyidina Hasan, maka kalau saya sampai begitu, saya termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Khawatir mendahului ngambil lauk yang sudah dilirik atau dilihat oleh ibunya. Masya Allah. Ini adalah sebuah akhlak mulia, ya. Begitu hati-hatinya terhadap orang tuanya sampai khawatir menyakiti hatinya tanpa beliau sadar. Makanya beliau berkata, aku khawatir pandangan ibu telah melihat ke satu lauk hidangan, kemudian aku mendahului atas lauk tersebut, hidangan tersebut, wala as'ud, dan aku tidak merasa kalau itu semua bisa menjadikan aku durhaka kepada orang tua. Ketika beliau menjawab seperti itu, ibunya berkata, Sayyidah Fatimah, kul ma'i wa anta fi hillin fi dzalik. Sudah, nak, makan bareng saya, bareng ibu. Pokoknya semuanya halal. Insya Allah ibu tidak pernah kecewa akan apa-apa yang engkau ambil dari hidangan-hidangan. Meskipun ibu Umi pingin makan tersebut, dan engkau telah mendahului Umi sudah ridho. Nah, setelah ibunya Sayyidah Fatimah berbicara seperti itu, baru Sayyidina Hasan mau makan bersama. Ini subhanallah, ya.
Ini akhlak mulia daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala an. Subhanallah. Nah, termasuk lagi karomahnya. Karomahnya Sayyidina Hasan adalah ketika beliau wafat, beliau dimakamkan, ya, ada orang yang membuat kotoran, membuang air besar, ya, di atas kuburnya Sayyidina Hasan. Wa min karamatihi radhiyallahu an anna syakhsan tahawwata ala qabrihi. Ada seseorang yang buang air besar di atas kuburannya Sayyidina Hasan. Terus apa yang terjadi atas orang tersebut? Fajuna, kemudian orang tersebut menjadi gila. Wa ja'ala yanbahu kama yanbahul kalbu. Terus orangnya menggonggong seperti halnya anjing menggonggong, sudah gila terus menggonggong. Bahkan ketika meninggal di dalam kuburnya masih terdengar suara gonggongan tersebut. Nah, ya, ini adalah apa? Termasuk karomah daripada Sayyidina Hasan, karena su'ul adab sama kekasih-kekasih Allah itu pasti akan Allah balas, ya. Orang berani sama kekasih Allah pasti dibalas Allah. Allah langsung yang akan menjadi yang menangani. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, sungguh aku telah mengumandangkan berperang kepadanya. Terus siapa yang bisa menang melawan Allah? Ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Sayyidina Hasan beliau berkata, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal daripada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau hafal dari Rasul, yang beliau dengar dari Rasul, beliau mendengarkan Rasul pernah bersabda, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ada yang membaca da ma yaribuka, boleh. Boleh dua, ya. Da ma yaribuka, boleh. Boleh yuribuka, itu boleh. Semuanya benar, ya. Dan ada riwayatnya. Dak ma yaribuk. Dak tinggalkanlah ma sesuatu. Yuribuka yang membuat ragu engkau. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat engkau ragu. Ya. Ada sesuatu baik itu sesuatu yang baik, ya. Baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Kok hati tidak enak, hati ragu-ragu, maka sabda Nabi kita suruh meninggalkan. Ila ma la yuribuka. Ila ma la yuribuka. Kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Pindah dari sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dan karena sesuatu yang ragu, yang meragukan, itulah yang disebut apa namanya syubhat. Nah, ini amal yang sangat besar ini, ya. Amal yang sangat besar. Wirai, menjaga diri dari hal-hal yang subhat, yang tidak jelas, ya. Ini bahkan ada satu apa dalam riwayat, ya, Allah pernah meriwayatkan, mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, pernah berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, Qul li bani Israel, katakan kepada Bani Israel, wahai Daud, wahai Nabiku Daud, katakan kepada Bani Israel, Inni la angduru ila salatikum wala siyamikum.
Sungguh aku tidak memandang sholat kalian, juga puasa kalian. Walakin angduru ila man syakka fi syai'in fatarakahu li ajli. Tetapi pandanganku Allah itu tertuju kepada orang yang dia ragu-ragu akan sesuatu. Fatarakahu li ajli, kemudian orang tersebut meninggalkan sesuatu tersebut li ajli, karena aku. Nah, ini ya, punya pandangan khusus Allah kepada orang-orang tersebut. Dzalikal ladzi uayyiduhu, kata Allah. Itulah orang yang akan aku kuatkan binasri, dengan pertolonganku. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang akan selalu mendapatkan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak melihat sholatnya, tidak melihat puasanya, tapi melihat kadar di mana hati dia ada keraguan akan sesuatu, kemudian dia meninggalkan karena Allah. Meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah. Ini Allah akan kuatkan orang tersebut dengan pertolongan-pertolongan Allah. Dan wa ubahi bihi malaikati, Allah akan menyombongkan dengan orang tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya Allah. Allah akan membanggakan, loh ini ada hambaku. Ya. Ada hambaku meninggalkan sesuatu yang dia ragukan karena aku. Bahkan sholatnya orang-orang yang seperti ini itu pahalanya lebih lipat ganda dari orang-orang yang tidak meninggalkan ya. Sholat satu rakaatnya orang yang wirai meninggalkan syubhat itu mengalahkan, ya, pahalanya mengalahkan orang-orang yang sholat tetapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ini yang berat ini, ya. Karena semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah Maha Suci, dia sowan, dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang meragukan, ya, dengan kesucian hati, yaitu hati disucikan dari hal-hal yang masih meragukan. Subhanallah. Ya, banyak sekali ya kisah-kisah daripada orang-orang terdahulu, orang salaf soleh, ya, tentang masalah beliau berwirai. Di antaranya Ibrahim bin Adham, ya. Ibrahim bin Adham ketika di Makkah Al-Mukarramah, ya, beliau, orang-orang pada minum, ya, minum air Zam-Zam, beliau nggak mau minum. Akhirnya ada orang bertanya, ala tashrubu min ma'i Zam-Zam, apakah engkau nggak mau minum, ini ada air Zam-Zam panas-panas begini. Apa jawab Ibrahim bin Adham? Laukana lidalun, kalau saya punya gayung, ya. Kalau dijawab buat ngambil air tuh gayung atau timba, ya, ada sumur, ya, kita pakai tali, ada embernya, ya, timba, ya. Andaikan aku punya timba, saya akan minum, ya. Akan tetapi itu ada timba, tapi timba dari sultan, katanya, ya. Timbanya timba dari sultan yang uangnya masih diragukan menurut Ibrahim bin Adham. Subhanallah, ini orang-orang seperti itu. Ya, banyak sekali, ya, kisah-kisah seperti itu, ya, orang meninggalkan syubhat. Nah, kisah yang baru viral sekarang juga rame ini, salah satu mau'idah daripada Syekh Said Fudah, ya. Syekh Amjad Rasyid, ya, termasuk dulu pernah mengajar di Ahqaf, ya. Bisa menangin nggak menangin, ya. Orang alim, masya Allah. Pernah jumpa. Ya. Pernah jumpa, subhanallah. Amjad Rasyid, ya. Dalam satu kajiannya beliau, ya, mengkisahkan Al-Imam Al-Haramain. Ini ma'ruf, ya, di YouTube ada, ya, di Facebook apa ini. Ustadz mau nukil, ya, karena
Ini kisah dari orang soleh juga, orang ulama besar, ya, Dr. Amjad Rashid, ya, banyak sekali karya-karya ilmiahnya. Beliau mengatakan suatu ketika, ya, Imamul Haramain, guru daripada Al Imam Al Ghazali radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma. Beliau waktu mengajar, ya, Imam Haramain waktu mengajar, lesannya jelasin susah, ya, lesannya kayaknya berat banget, belepotan, ya. Padahal Imam Haramain ini salah satu riwayat kita itu bisa beribadah itu lewat Imam Haramain, ya. Karena Imam Haramain itu yang merangkum madhab dari kitab beliau Al-Wasit, ya, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Ini kitab 3 ini adalah sumber daripada madhab Imam Syafi'i, ya. Sumber daripada madhab Imam Syafi'i itu lewatnya Imamul Haramain. Ya. Nah, beliau akhirnya bercerita, ya. Beliau di saat buka pengajian majelis, lisannya susah untuk ngejelasin tuh, wah ada aja belepotan lisannya. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya satu, ya. Beliau ingat, ya. Ini saya ingat, padahal beliau masih bayi waktu itu. Suatu ketika waktu kecil, ya, saya diajak oleh seseorang, pembantunya, budaknya atau pembantunya, ya. Habis itu pembantunya dititipin ke orang, budaknya orang lain, ya, dititipin budak perempuannya orang lain. Dia lagi mau kemana gitu, tolong titip sebentar dong ini anak ini. Imam Haramain waktu itu nangis karena kehausan, ya, nangis. Akhirnya terpaksa disusuin oleh budak tersebut. Tersebut. Budak orang lain ini tanpa sepengetahuan, ya, tanpa pengetahuan ibunya Imam Haramain, tanpa sepengetahuan si budaknya atau pembantunya ibunya Imam Haramain. Itu yang membuat saya sampai sekarang membekas, ya. Padahal saya minum waktu kecil, sekarang baru berasa membekas, ya. Membekas karena dosa kayak apapun itu pasti akan membekas, ya, sampai kapanpun ada labetnya, ada noktah sauda. Kenapa sampai begitu? Karena budak itu miliknya seorang sayyid. Budak itu milik seorang sayyid. Otomatis ketika budak tadi menyusui, budak orang lain menyusui itu tanpa izinnya si sayyid. Sedangkan menyusui itu bisa disewakan. Berarti dia telah memberikan haknya sayyid kepada orang lain tanpa sepengetahuan sayyidnya atau tuannya. Ya. Nah, itu masuk dalam kategori syubhat. Ya. Itu sampai Imam Haramain berasa waktu tua. Ya. Nah, di sini ada kisah satu lagi nih. Ya, ada kisah satu lagi. Ya, kisah ini karena penting, ya, buat introspeksi diri kita untuk muhasabah, ya, untuk muhasabah. Dalam satu kitab ini diceritakan, ya, ini kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ada seseorang berkunjung ke rumahnya salah satu orang soleh, ya, orang bersilaturahmi, berziarah ke rumahnya orang soleh. Orang tersebut terkenal orang soleh. Ketika orang tersebut sudah sampai di rumahnya, ya, beliau melihat ada seorang pemuda keluar dari rumah tersebut dengan berlagak sombong, ya, dengan lagak sombong. Orangnya sombong. Kemudian orang tersebut salam kepada pemuda tersebut, Assalamualaikum. Diam orang yang nggak ngejawab. Ya, pemuda yang keluar dari rumahnya orang soleh tadi nggak ngejawab. Wah, masih belagak sombong. Akhirnya orang tersebut heran, kok ada orang begini. Dia tanya ke orang lain. Itu tuh pemuda sebenarnya siapa sih? Kok sombong banget, ya? Ada bilang, itu anaknya Syekh.
Itu anaknya orang soleh ini. Kaget dia. Astagfirullahaladzim. Ya, dia kaget. Tatkala seorang syekh tadi keluar, gurunya keluar, orang soleh tadi keluar, dia melihat tanda-tanda kesolehan ada di ayahnya. Masya Allah, ayahnya soleh begini, tawadhu, akhlaknya baik, ya. Tapi anaknya kok begitu? Wah, tambah heran dia. Anaknya, ayahnya seorang soleh, ya, baik, berakhlakul karimah, tapi anaknya sombong. Dia takjub, heran dia. Wa qala fi nafsihi, hatinya bertanya-tanya, dalam hatinya bertanya-tanya, kok ada begini, ya? Orang tuanya baik, anaknya begitu, sombong, ya. Sampai dia berkata, kaifa yakunu limisli hadza sah mislu hadzal walad. Kok bisa orang sebaik itu punya anak kok begitu? Kemudian dia memberanikan diri bertanya kepada syekh tersebut, orang soleh tersebut, ya. Dia mohon maaf, ya. Dia bertanya kepada ayahnya, mohon maaf begini-begini tentang perilaku anaknya. Apa jawaban dari seorang syekh tadi, orang soleh tersebut? La takjab. Engkau jangan heran. Engkau jangan heran. Ada orang soleh, anaknya begitu, itu jangan heran. Ya. Karena apa? Dulu saya pernah, fa inni ju'tu muddata ayam. Suatu ketika saya kelaparan beberapa hari. Ya. Beberapa hari saya nggak makan, kelaparan waktu muda. Fa'ukhbiru bidzalika jari, akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi ke tetangga. Pergi ke tetangga. Tentang keadaanku, belum makan 1 minggu, ya sudah, masya Allah sudah, ya belum makan, ya sampai 1 minggu. Memberanikan diri ke tetangganya untuk bilang. Setelah itu dia diambilkan makan oleh tetangganya, dikasih makan dari mimali sultan, ya, dari hartanya sultan. Karena kenapa? Karena orang tadi, tetangganya tadi, termasuk orang terdekatnya sultan. Makanya kebanyakan harta dia itu dihasilkan dari sang sultan, raja. Kemudian setelah dia makan, ya kenyang, kenyang, wah nafsunya memuncak dia, pengen ngumpulin istrinya. Setelah 1 minggu gak makan, ya lihat istri gak nafsu, mohon maaf, setelah kenyang lihat istrinya, wah dia semangat. Akhirnya berkumpullah dia ngumpulin istrinya, ya. Anak yang nakal tadi itu gara-gara itu, hasil itu, ya. Kata beliau, fahadal walad min nutfati dzalika ta'am, ya. Anak saya yang nakal itu dihasilkan dari sperma yang hasil makanan yang saya dijamu orang tersebut. Subhanallah, ya Allah. Bagaimana kita, ya, pokoknya kita udah jangan pernah menganggap baik, kita perbanyak istighfar, sholawat, ya, dan kita tahu rahmat Allah pasti luas, ya. Jadi kalau kita mau ngebandingin akhlak kita dengan orang-orang terdahulu, wah sudah antara bumi dan langit, sudah antara bumi dan langit itu sangat jauh, ya. Tapi kita punya modal, kita cinta mereka, ya. Kita pengen kayak mereka semampu kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah, kata salah satu syairan yang ditulis oleh Ibnu Abbad An-Nifzi, syarah daripada kitab Al-Hikam ya. Li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Aku punya pemimpin min izhim, karena mulianya mereka,
aqdamuhum fawqal jibah. Kaki-kaki mereka kita taruh di atas kepala kita. Illam akun minhum. Meskipun aku tidak bisa kayak mereka. Illam akun minhum fi hubbihim izun wajah. Di dalam cintaku kepada mereka izun wajah, sebuah kebanggaan tersendiri bagi diriku. Benar, kita nggak bisa seperti orang-orang soleh yang diceritakan kayak tadi. Ya, pantas mereka itu menginjakkan kakinya mereka di atas kepala kita. Dan kita tidak bisa kayak mereka, tetapi cinta kita kepada mereka membuat kebanggaan tersendiri buat kita. Illam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajahnya. Illam akun minhum fali fi izzihim izzun wajah. Subhanallah ya. Alhamdulillah kenangan kita waktu belajar syarah hikam At-Thaillah ya. Masih udah lama beberapa tahun, tapi alhamdulillah syair tersebut masih teringat, terdengar di telinga ya, hingga bisa melafadzkan. Iya, alhamdulillah. Ada beberapa syair emang Ustadz suka kadang ya, beberapa syair seperti itu. Udah lama banget karena Ustadz punya prinsip ya, punya prinsip lagu saja yang beberapa tahun tanpa kita ulang-ulang aja kadang masih bisa kita ya. Makanya Ustadz suka kalau ada siiran-siiran ya, itu Ustadz nyanyikan biar suatu saat ketika merenung kita teringat dengan sendirinya ya. Biasanya nyanyi gitu syair-syair dalam kitab-kitab biar untuk mudah mengingatnya ya. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Hadis ini ya diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tarmidi, boleh dibaca Tirmidzi ya. Taknya boleh dibaca 3 harokat. Boleh Tirmidzi, Tarmidzi atau Turmudi. Alhamdulillah ya, semoga kajian malam ini ya kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan apa isi daripada pesan Rasulullah, sabda Rasulullah lewat cucunya Sayyidina Hasan radhiyallahu an ya. Kita berikrar bahwasanya kita cinta kepada orang-orang soleh ya. Kita cinta kepada akhlak-akhlak mereka. Modal cinta kita kepada mereka. Kita nggak ada modal apa-apa. Banyak sekali dakwaan-dakwaan dari kita. Seakan-akan kita sudah meniru mereka. Tapi sebenarnya masih jauh sekali. Ya, ya. Tapi tetap kita tanamkan cinta yang dalam. Ya. Karena apa? Almar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan digiring kepada bersama orang yang apa? Dia cintai. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, ada sahabat tanya mata taqumu sa'ah, mata sa'ah ya Rasulullah ya, kapan kiamat ya Rasulullah. Tanya sama Rasulullah kapan kiamat, jadi jawab sama Rasulullah ya, apa ya, a'dat talaha ya, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat. Kenapa engkau nanya kiamat ya? Sekarang apa yang engkau telah persiapkan? Apa jawaban sahabat tadi? Hubbullah wa hubbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bekas saya satu doang ya Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasulnya, itu kata sahabat ya. Apa jawab Rasul? Anta man ahbab. Ya, engkau besok akan bersama orang yang engkau cintai. Dari situ ya, modal besar kita adalah rasa cinta
cinta, ya. Itu rasa cinta. Ya. Pengajian malam kita saya kira sudah cukup, ya. Sudah jam 9 kurang 5 menit kayaknya ya. Ya. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau ada yang ditanyakan. Dia Hisham, ada ditanya Hisham? Oke. Jemaah ada yang mau bertanya? Subhanallah, alhamdulillah.